Cilegar di udara. Seratus tujuh poin tujuh MBS FM Gresik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, dzitali wal in'am. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi hudadil a'lam wa masabihil dhalam. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Pendengar dan pemirsa Radio Mai MBS FM dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali lagi bisa berjumpa melalui kajian Al-Mustafa kita, yang mana pada kesempatan kali ini kajian Mustafa kita adalah kita akan membaca dan memahami dari kitab Qabasun Nuril Mubin min Ihya'i Ulumiddin karya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Hafizullah Ta'ala, yang mana kitab ini adalah kitab dari, ibaratnya kitab ini ringkasan dari kitab Ihya' Ulumiddin karya Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali tentang penyebab orang untuk menyombongkan dirinya. Nah, jadi sebab atau hal yang dipakai orang untuk menyombongkan dirinya, dan juga tentu bagaimana cara untuk mengatasi dan mengobati atau menghilangkan daripada perasaan atau sombongan tersebut dari diri kita masing-masing. Alhamdulillah, bismillah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi sairis salihin fid darain. Ila qawlihi as-sababu tsalitsu at-takabburu bil quwwah. Jadi yang ketiga ini adalah kesombongan dengan memakai kekuatan yang dia miliki. Jadi kekuatan yang ada dalam dirinya dia pakai untuk menyombongkan dirinya. Wa yamna'uhu minhu ay ya'lama ma sullitu alaihi minal ilali wal amradi. Ini bisa tercegah ya, ketika dia mengetahui bahwasannya apa yang dia miliki ini sewaktu-waktu akan bisa hilang dari kekuatan tadi itu. Sewaktu-waktu akan bisa sirna dari dirinya. Dengan apa? Ya dengan adanya penyakit-penyakit, luka-luka yang ada dalam dirinya. Itu sudah bisa kalau kita bayangkan. Sekuat apapun kalau lagi kena pusing, panas misalnya, jadi lemes, loyo. Wa annahu law tawajja'a irkun fi yadihi la sara a'jaza min kulli ajiz. Misalnya saja ya, ada salah satu nadi atau ototnya dalam ya tangannya ini ya yang kesakitan, misalnya keselio misalnya, atau terkena apa, kemudian ada dari nadinya ini yang kesakitan, wah itu sudah dia akan menjadi orang yang paling lemah sudah. Mengangkat apapun enggak kuat, mungkin angkat air saja mungkin enggak kuat.
Walau salabahu dzubabu syai'an lam yastankidhu minhu. Ada sesuatu misalnya dari dirinya yang diambil oleh lalat misalnya, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Tidak bisa. Misalnya ada lalat itu menghinggap dia misalnya pada lagi aduh nggak sadar atau sakit, diambil misalnya digigit sama dia, lepas dari dirinya, mengembalikan bagaimana? Lalat yang diambil mungkin kecil sekali, tapi kecil itu kalau penting dalam tubuh manusia, dia tidak akan mampu mengembalikan dan pengaruh nanti dalam kekuatan dirinya. Wa anna baqatan law dakhalat fi anfihi aw namlatan fi udunihi qatalathu. Dan misalnya ada serangga seperti kecoak misalnya ya, masuk ke dalam hidungnya, atau misalnya ada semut masuk ke dalam telinganya, ini bisa membunuh orang tersebut. Kita bisa mengambil pelajaran dari Raja Namrud begitu ya, yang mengaku sebagai Tuhan itu karena memiliki kekuatan, memiliki kesehatan yang tidak pernah dia ini sakit, pasukan yang luar biasa, menyombongkan dirinya oleh Allah Ta'ala apa? Jadi dia ini terbunuh gara-gara ada serangga masuk ke dalam otaknya, menghancurkan otaknya, kesakitan luar biasa sampai mati. Coba kalau kita bayangkan, yang merasa kuat, yang merasa gini, oleh serangga kecil itu mati dia. Bagaimana Raja Abroha yang ingin menyerang Ka'bah? Tidak usah manusia yang mengalahkan, burung-burung itu dikirim oleh Allah ababil. Ini Allah Ta'ala menjadikan hal ini terjadi dalam dunia ini sebagai pelajaran bagi kita. Untuk jangan selalu mengandalkan apa yang diri kita, membanggakan. Ingatlah ada Tuhan yang di sana, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa, yang maha berkuasa, yang maha mampu, yang maha memberi. Wa anna syaukatan law dakhalat fi rijlihi a'jazathu. Nah, belum lagi nanti misalnya ada duri mengenai kakinya, waduh, apalagi sampai membengkak, aduh jalan aja sempoyongan, nyereng-nyereng kalau bahasa itu baru duri kecil begitu ya. Wa humma yaumin tahallala min quwwatihi ma la yanjabiru muddatan. Dan panas satu hari saja, maka dia akan terlepas dari kekuatannya yang tidak bisa apa? Yang dalam masa yang tidak bisa digantikan. Fala yanbaghi ay yaftakhira bi quwwatihi. Kalau sudah begitu berarti apa? Udah enggak pantas membanggakan dengan kekuatannya. Dengan begitu saja dia sudah kehilangan kekuatannya. Wa in qawiya la yakunu aqwa min himarin aw baqaratin aw filin wa ay iftikharin fi sifatin yasbiqu fiha al-bahaim. Terus terakhir dalam renungan tentang kesombongan dengan kekuatan, katanya beliau, meskipun manusia itu dia itu kuat misalnya, tapi enggak lebih kuat daripada keledai, daripada sapi, daripada gajah, itu kan? Coba kalau kita bandingkan muatan yang bisa dibawa manusia sama yang bisa dibawa oleh gajah atau sapi tadi, ya jelas kalah manusia itu. Kalau di daerah Hadramaut sana itu termasuk kendaraan tradisional yang lama ya. Keledai itu dibuat bawa belanjaan yang berat-berat itu ya, bawa air juga, bawa gandum, bawa padi juga, kadang bawa air, bawa hal-hal yang berat. Dan juga dia membawa orangnya, manusianya di atasnya. Terus kemudian kebanggaan apa yang di dalam hal tadi itu? Kebanggaan dalam sifat itu bagaimana bisa, yang mana dia sendiri kalah oleh para hewan-hewan tadi itu ya. Enggak sama hewan-hewan tadi aja kalah. Mau bangga itu apa yang dibanggakan? As-sababu rabi'u wal khamisu
al-ghina wa kathratul mal. Yang kemudian penyebab daripada yang keempat dan yang kelima adalah kekayaan dan banyaknya harta. Wa fi ma'nahu kathratul atba'i wal ansori, dan dalam hal ini juga masuk kategori ini katanya beliau ya, dengan dengan banyaknya pengikut dan pendukung. Ini termasuk jadi dalam penyebab untuk menyombongkan diri. Di antara orang kan membanggakan, wah lihat pengikut saya banyak, pendukung saya yang mendukung saya ini banyak. Nah itu, ini masuk dalam sebab yang ketiga dari keempat dan kelima ini. Wa kullu dzalika ma'nan kharijun an dzatil insani. Semua itu hal-hal tadi itu loh ya. Jadi kekayaan, banyaknya harta, banyaknya pengikut dan pendukung itu di luar daripada zatnya manusia itu sendiri. Bukan di dalam manusia. Kalau tadi itu kan ketampanan, kecantikan yang sebelumnya, terus barusan juga yang kekuatan, itu kan semua di dalam diri manusia. Nah, ini yang keempat dan kelima ini di luar. Harta kan di luar dia. Kekayaan, pengikut juga dan juga pendukungnya di luar dia. Fal mutakabbiru bimalihi mutakabbirun bi farazihi wa darihi walau mata farasuhu wa hadamat daru la ada dalilan. Orang kalau menyombongkan dirinya dengan hartanya, misalnya beliau mencontohkan ini ya, maka dia ini sombongnya dengan apa? Sombongnya ini dengan kudanya, dengan rumahnya. Nah jika misalnya kudanya mati, rumahnya roboh, terus menjadi orang yang hina, orang yang rendah, kan itu. Soalnya dia merasa bangganya, merasa besarnya dengan hal-hal tadi. Nah kalau itu enggak ada, kan bisa saja kan, sewaktu-waktu kena penyakit kudanya mati, rumahnya kena angin, terpa angin yang keras, yang kuat, hancur juga, roboh, kan sudah enggak ada berarti hina kalau begitu. Wal mutakabbiru bitamkini sultani in taghayyara alaihi kana adzallal khalqi. Begitu juga ketika seseorang sombong dengan kekuasaan yang dia miliki, kekuasaan yang dia miliki dari penguasa, pangkat ya. Lah kalau ada perubahan, strukturnya ada perubahan, rajanya ada perubahan, ya kan dia akan berubah juga nanti posisinya, statusnya enggak menjadi lagi. Wa kullu mutakabbirin bi kharijin an dzatihi fa huwa dzahirul jahli. Setiap orang yang sombong dengan sebab sesuatu yang itu di luar dirinya, bukan dari dirinya sendiri, itu jelas bodohnya, itu jelas terlihat sekali. Wal mutakabbiru bil ghina law ta'ammala ra'a fil yahudi man yazidu alaihi. Orang yang sombong dengan kekayaan, coba dilihat. Kalau mau berangan-angan misalnya, ada orang-orang Yahudi yang lebih kaya dari dia, kekayaannya lebih banyak, banyak sekali itu. Fa ayyu syarafin yasbiquhu bihil yahudiyyu. Kemuliaan apa yang di dalamnya itu dia kalah dengan orang Yahudi. Wa yakhudhu sariqu fi lahdatin fa ya'udu muflisan. Yang mana juga kekayaan itu ya bisa kadang-kadang sewaktu-waktu diambil oleh pencuri. Dalam waktu yang singkat bisa diambil oleh pencuri, dan kalau sudah begitu maka menjadi bangkrut. Kan banyak juga kejadian itu, aset yang luar biasa besar, sukses, tapi dalam waktu sekejap ketika ada suatu hal yang menimpa dirinya bisa hilang seketika. Lah, fatafakhuru bihi ghayatul jahli. Kalau begitu membanggakan hal yang bisa hilang dalam waktu sekejap, sewaktu-waktu bisa hilang dari dirinya, ini sesuatu yang sangat bodoh sekali. As-sababu sadisu al-kibru bil ilmi wa huwa ahlabul adwa'i wa ab'aduha. Sekarang yang nomor 6, ini membanggakan dan menyombongkan. Sombong dengan ilmu yang dia miliki. Dengan ilmu ini ya sekarang. Wa huwa ahlabul adwa'i wa ab'aduha an qabulil ilaji illa bisyiddatin wa juhdin jahidin
illa bi syiddatin wa juhdi jahidin. Ini paling sulit pengobatannya, penyakitnya paling berat ya. Ya pengobatannya juga berat untuk diterima kecuali dengan usaha yang berat, usaha yang besar, usaha yang luar biasa. Faqadrul ilmi azimun indallahi wa indan nas. A'zamu minal mali wal jamali wa ghairihima. Derajat ilmu, kedudukan ilmu di sisi Allah dan di sisi manusia itu lebih besar, lebih agung daripada harta, daripada kecantikan dan daripada selain keduanya. Walidha qala Ka'bul Akhbar, inna lil ilmi tughyanan ka tughyanil mali. Sesungguhnya ilmu ini memiliki semena-menaan, kesewenang-wenangan seperti kesewenang-wenangnya apa? Harta. Jadi seperti halnya orang bisa sewenang-wenang dengan seperti halnya ketika orang dengan harta ini bisa semena-mena, bisa sewenang-wenang ya. Orang punya ilmu juga bisa demikian begitu. Wa qala Umar radhiyallahu anhu al-alimu idza zalla bi zallatihi alamun wa la yaqdiru al-alimu ala daf'il kibri illa bi ma'rifati amrayni. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan al-alim, seorang yang alim ini ya, idza zalla, ketika dia tergelincir, terpeleset, artinya dia enggak beres ya. Zalla bi zallatihi alam. Makanya ada yang mengatakan mengambil dari ibarat ini ya, zallatul alimi zallatul alam. Alam sama alim ini tulisannya sama, hanya saja bedanya harokatnya nanti. Jadi tergelincirnya seorang yang alim itu bisa menyebabkan tergelincirnya atau rusaknya daripada alam. Alam masih wallah. Coba kita bisa bayangkan. Jadi alam ini kalau sudah orang yang punya ilmu ini sudah rusak, sudah tergelincir dari tujuan yang benar ya, melenceng maksudnya, bisa rusak juga karena ilmunya nanti dipakai hal yang nggak benar gitu loh. Karena kalau nggak benar ya rusak. Coba kalau kita pikir misalnya orang yang punya ilmu menipu orang dengan orang yang tidak punya ilmu, menipunya beda. Pintar yang punya ilmu dan kadang sulit diketahui modus kalau bahasa sekarang ya. Kalau orang jelas menipu kan ya kelihatan, tapi kalau dengan cara dan trik yang enggak, itu kan ilmu juga. Itu luar biasa, itu sulit. Berkedok ilmu, mencari simpati, kemudian mendukung dengan ilmunya, tapi tujuannya enggak bagus. Ada hal yang enggak baik dalam dirinya, dalam hatinya, sehingga menyebabkan dia memakai ilmu ini untuk memenuhi daripada hawa nafsunya atau kepentingan dirinya. Dia merasa itu saya punya ilmu, kamu harus ikut saya, kamu bilang begitu. Lah ini waduh rusak luar biasa. Terus bagaimana caranya untuk melawan daripada kesombongan ini? Disebutkan oleh beliau kemudian wala yaqdir. Lai ini ya, lai yaqdir. Kalau sudah kalimat lai tidak akan bisa berarti. Al-alimu, seorang yang alim, ala daf'il kibri illa bima'rifati amraini. Tidak akan mampu seorang alim untuk melawan kesombongan sebab ilmu tadi ya, dengan ilmu, kecuali dengan mengetahui dua hal. Ahaduhuma anna hujjatallahi ala ahli ilmi akadun. Yang pertama adalah sesungguhnya hujjah Allah. Hujjah Allah ini berarti landasan dan dasar Allah pada orang yang punya ilmu itu lebih kuat. Maksudnya landasan untuk apa? Untuk menghisapnya. Karena kan dia tahu gitu, melanggar tapi dia tahu. Wah itu kan apa? Kurang ajar. Kalau enggak tahu kan masih mending enggak tahu gitu loh. Jadi di situ itu. Jadi hujahnya Allah untuk menghisap dan menyiksa dia ketika dia melanggar, menyelewengkan ilmunya. Itu lebih kuat karena dia kan tahu. Qala sallallahu alaihi wasallam yu'ta bil alimi yaumal qiyamati fayulqa fin nari fatandaliku aktabu badrihi fayaduru biha kama yadurul himaru birraha fayutifu bihi ahlun nar.
fayutifu bihi ahlun nar fayaquluna atau fayutifu bihi ahlan nar, fayutifu bihi ahlun nari fayaquluna malak fayaqulu kuntu amuru bil khair wala atihi wa anha 'anil syarri wa atihi. Ini ada sebuah hadis yang menjadi renungan seorang yang punya ilmu, yang menyampaikan daripada ilmunya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis bahwasanya nanti pada hari kiamat itu akan didatangkan dengan seorang alim. Nah, orang alim ini dilemparkan di neraka. Ketika dilemparkan di neraka, usus di perutnya ini pada keluar, berodol bahasa Jawanya. Kemudian sudah begitu, kondisi begitu ya, dia berputar-putar dengan kondisi perut yang keluar tadi itu loh, berodol tadi. Putarnya seperti apa? Berputarnya keledai di gilingan. Jadi gini muternya itu. Roha itu ya gilingan. Biasanya di Arab sana itu dibuat untuk membuat sim-sim atau minyak sim-sim itu ya, supaya mengeluarkan minyak itu. Begitu roha itu namanya, gilingannya. Putarnya begini, memutari penduduk neraka. Jadi mengelilingi orang-orang di neraka. Lah orang-orang neraka itu pada bertanya kepada dia, ada apa kamu ini? Dia menjawab nanti, saya dulu memerintahkan kebaikan tapi saya tidak melakukan, dan mencegah dari keburukan dan saya melakukannya. Nah, itu ya, kondisi seperti itu. Naudzubillah. Waqad mathalallahu man ya'lam wa la ya'malu bil himari wal kalbi faqala mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Allah Ta'ala memperumpamakan orang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya itu dengan apa? Keledai, dengan anjing. Ini diantaranya ayatnya. Allah Ta'ala berfirman tadi, mathalul ladzina hummilu, perumpamaan orang-orang yang diberi amanat Taurat, tahu Taurat itu ya, tahu isinya Taurat, tapi tidak mau mengamalkannya. Malam yahmiluha. Itu seperti apa? Seperti hanya himar yang membawa daripada apa? Daripada lembaran-lembaran kertas tadi yang isinya berharga. Oh, namanya himar. Dikira ya enggak ada gunanya, orang kertas saja gitu. Tapi ditaruh di atas punggungnya. Jadi ada dalam dia tapi tidak mau mengamalkan. Wa qala watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalb. Ini cerita ini ya, watlu alaihim, bacalah kamu Muhammad kepada mereka kabar tentang orang yang kami beri ayat kita. Maksudnya diberi tentang pengetahuan, tahu tentang ayat dalam kitab suci dia, tapi fansalakha minha, dia melepas dirinya dari ayat tersebut. Fa'atba'ahu syaitan, dia mengikuti setan ya, dan dia termasuk fakana minal ghawin, orang-orang yang terjerumus, orang-orang yang jatuh dalam kesesatan, dalam kezaliman, dalam keburukan. Nah, ini ketika saya membaca daripada tafsir ya, di tafsir Qurtubi ini sebagaimana riwayatnya Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, cerita ini adalah ceritanya Bal'am bin Ba'ura. Ada juga yang menamakan Na'im min Bani Israel. Ini zamannya Nabi Musa. Idza nadhara ra'al arash. Ini saking ini alamnya luar biasa ini orang ini aslinya. Sampai kalau melihat ke atas itu melihat arsy, tembus ke arsy pandangannya itu kan. Wa kana bi idza nadhara ra'al arsya. Nah, ini orangnya ceritanya. Tapi bagaimana terakhir kondisi dia?
Dan ceritakan juga bahwasanya apa? Nabi Musa ini ya menceritakan tentang Bal'am tadi ya, Bal'am bin Ba'ura. Itu lisannya itu sampai nanti apa? Delewer kalau bahasa Jawanya itu ya. Jatuh sampai ke dadanya ini. Jadi terakhirnya dalam kehidupan Bal'am ini ya penuh dengan tipu daya, dengan kebohongan dan bahkan dia tempat melakukan pembunuhan ya, minuman keras, kemudian bunuh orang, melakukan zina, naudzubillah. Ilmunya pada zaman itu luar biasa, sudah paling top sudah itu ilmunya. Tapi karena tinggalkan mengikuti hawa nafsu itu mungkin munculnya karena adanya kebanggaan dan kesombongan dalam dirinya dengan ilmunya tadi, akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yanbaghi an yakuna al-alimu inda nafsi akbara min as-sahabati ridwanullah alaihim. Enggak pantaslah seorang alimnya bagaimanapun dia tidak akan bisa merasa mulia daripada sahabat radhiyallahu anhum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah menyebutkan dalam hadis itu ya. Tidak akan bisa sampai derajat sahabat. La yablughu ahadukum itu ya. Mutta ahadihim, la yablughu mutta ahadihim wala nasifahu. Sedikit, separohnya juga sedikit enggak bisa. Orang-orang pilihan mereka itu. Wa kana ba'dhum yaqulu ya laitani lam talidni ummi. Sampai sebagian itu mengatakan, andai saja saya tidak dilahirkan oleh ibu saya. Wa ya'khudul akharu tibnatan minal ardi wa yaqulu ya laitani kuntu hadhi tibnah. Ada yang sampai merasa dirinya ketika sombong gitu ya, merasa apa? Merasa sombong, dia mengatakan perkataan-perkataan yang sekiranya lebih baik saya enggak ada, andai saja saya enggak ada. Gitu. Ada yang ini banyak khudul akharu, ada orang lain mengambil tibnah, ini batu yang dibuat untuk bangunan gitu ya, batu batanya. Dia mengatakan andai saja saya menjadi bata ini, kan nggak ada hisab, nggak ada apa, nggak punya apa-apa, nggak ada perasaan-perasaan seperti itu. Wa yaqulul akharu laitani kuntu tayran ukalu. Yang lain mengatakan andai saja saya ini seorang seekor burung ya, yang di urusannya kan gampang gitu ya, dipasrahkan, ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi makan. Wa yaqulul akharu laitani lam aku syai'an madhkura khaufan min khataril aqibah. Ada orang lain yang lain mengatakan andai saja saya ini enggak ada dan enggak jadi suatu sama sekali gitu. Kenapa mengatakan demikian? Karena takutnya daripada akibat nanti ya, bahaya akibat daripada ketika dia merasa sombong. Kesombongan dia ini, dia takut nanti bahayanya untuk dirinya di depan nanti akibatnya. Al-amru tsani anna al-alima ya'rifu anna al-kibra la yaliku illa billah wa annahu idza takabbara sara mamqutan fayukallifu nafsahu ma yuhibbuhu maulahu wa hadha yuzilu takabbura wa in kana yastaykinu an la dzamba lahu. Terus yang kedua katanya beliau ya, yang kedua ini perkara yang kedua tadi kan dua hal. Yang pertama tadi itu, yang kedua seorang alim seharusnya ya sebenarnya dia ini tahu bahwasanya kesombongan yang pantas itu hanya bagi Allah. Jadi yang pantas sombong membanggakan diri itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya dia tahu, sebenarnya tahu bahwasanya ketika seorang alim sombong itu akan menjadi makhluk yang tidak disukai oleh Allah. Maka supaya apa? Supaya jangan sampai dia enggak disukai oleh Allah, ya dia berusaha semampu mungkin jangan sampai melakukan hal itu, yang berusaha untuk memaksa dirinya supaya dicintai oleh Tuhannya. Itu gunanya apa kalau dia hidup tapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya? Ini akan bisa menghilangkan kesombongan. Meskipun dia itu yakin enggak ada dosa ya, meskipun, tapi tetap enggak pantas makhluk itu menyombongkan dirinya. Yang pantas hanya Al-Khaliq yang menciptakan, yang Maha Kuasa, Maha Mampu.
Wa bihadza zala takabburu anil anbiya'i alaihi wassalatu wassalam idza alimu anna man naza'a Allah ta'ala rida al-kibriyai qasamahu. Dan dengan hal ini juga dari para nabi-nabi hilanglah kesombongan. Karena mereka apa? Idz alimu, karena mereka mengetahui anna man naza'a Allah, barang siapa yang mengganggu Allah, ingin merebut dari Allah, selendang daripada kesombongan, Allah akan menghancurkan orang tersebut. Nah, dari sini apa yang bisa kami sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ilmu yang bermanfaat bagi kita, bisa menjadi renungan bagi kita, dan bisa kita amalkan untuk kehidupan sehari-hari, sehingga itu menjadi sebab ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa in qulta wallahu taala alamu bisawab. Nas'alullah Subhanahu wa taala yanfa'ana bima 'allamana wa yu'allimana ma yanfa'una wa yata'alina fatahal arifin. Allahumma ya muwaffiq alal khairi lil khair wa 'anhum alayhi wafiqna lil khairi wa 'inna alayhi. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indak li syarri ma 'indana fadlan wa judan wa ihsana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa naj'al mushtabihan 'alaina fanadilla wa nattabi'al hawa. Allahumma inna nabatu ni'matika fala taj'alna hasada nikmatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri cukup sekian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali di lain kesempatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.